Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya yang terhormat Bu Izah Sariratun Nizwah selaku dosen pengampu mata kuliah MSDM Strategik dan juga teman-teman semua yang telah menonton video presentasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang strategi hubungan karyawan studi kasus pada PT Unilever Indonesia Tbk. Sebelum ke pembahasan materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, nama saya Jabar. Kemudian ada Mbak Fatma Devi, ada Mbak Vina Yunita, dan yang terakhir ada Mbak Sololimun. Langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama ada profil Unilever. PT Unilever Indonesia Tbk berdiri sejak tanggal 5 Desember 1993 sebagai Levers Z Fabricant NV, merupakan salah satu perusahaan multinasional terkemuka di bidang barang konsumsi cepat saji. Perusahaan melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO pada tahun 1982 dan mengubah namanya menjadi PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 1997. Saat ini Unilever memiliki sekitar 4.500 karyawan di kantor pusat dengan tingkat turnover yang relatif stabil di bawah 5%, jauh di bawah rata-rata industri. Visi perusahaan adalah menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia secara positif setiap hari, yang tercermin dalam berbagai inisiatif kebijakan dan program pengembangan karyawan. Selanjutnya ada definisi strategi hubungan karyawan. Strategi hubungan karyawan adalah serangkaian kebijakan, program, dan pendekatan yang dirancang untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara karyawan dengan karyawan, karyawan dengan atasan, maupun manajemen dengan karyawan. Salah satu bentuk nyata dari strategi hubungan karyawan di Unilever adalah penerapan kebijakan living wage commitment, yaitu komitmen untuk memberikan upah yang layak yang mencukupi kebutuhan hidup, bukan sekedar memenuhi standar upah minimum. Selain itu, Unilever juga memiliki speak up system, yaitu saluran komunikasi yang aman bagi karyawan untuk menyampaikan saran, kritik, maupun keluhan tanpa rasa takut. Sistem ini menjadi bukti nyata bahwa perusahaan menghargai keterbukaan dan kejujuran dalam hubungan kerja. Namun, terdapat kasus PHK di Surabaya yang memperlihatkan bahwa dalam praktiknya, setiap strategi hubungan karyawan tetap menghadapi tantangan. Keputusan efisiensi atau restrukturisasi seringkali menimbulkan reaksi negatif dari karyawan, seperti aksi protes atau penolakan. Dalam konteks ini, komunikasi efektif, kejelasan alasan kebijakan, dan pemberian kompensasi yang sesuai menjadi indikator utama keberhasilan dalam menjalankan strategi hubungan karyawan di Unilever. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, perhatian terhadap strategi hubungan karyawan. Ada 5. Yang pertama, kesejahteraan holistik. Unilever menerapkan pendekatan kesejahteraan menyeluruh yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan finansial. Yang kedua, keterlibatan dan partisipasi. Perusahaan secara rutin mengadakan survei keterlibatan karyawan untuk menilai tingkat kepuasan dan keterikatan terhadap organisasi. Yang ketiga, transparansi. Unilever mengedepankan komunikasi dua arah antara manajemen dan karyawan melalui forum konsultasi, town hall meeting, dan sistem speak up yang memungkinkan karyawan menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut. Yang keempat, kesetaraan dan inklusi. Sebagai bagian dari strategi global, Unilever berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang setara dan bebas diskriminasi. Yang kelima, pengembangan dan pembelajaran berkelanjutan.
Melalui program Future Fit Learning, Unilever memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk mengikuti pelatihan digital, kepemimpinan, dan inovasi. Arah strategis. Arah strategis hubungan karyawan PT Unilever Indonesia Tbk dibangun berdasarkan visi perusahaan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dengan menyentuh kehidupan masyarakat Indonesia secara positif setiap hari. Arah strategis ini diterjemahkan melalui pendekatan yang berfokus pada 3 pilar utama: people development, sustainable growth, dan inclusive culture. Yang pertama, keselarasan dengan strategi bisnis global. Unilever menerapkan strategi winning with people yang menempatkan karyawan sebagai pusat bisnis. Strategi ini berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, dengan hubungan karyawan berperan sebagai pendorong untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, penguatan budaya kerja berbasis nilai. Unilever memperkuat budaya kerja berbasis nilai integritas, tanggung jawab, respek, dan kepedulian untuk menciptakan lingkungan positif dan kolaboratif yang agil serta adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya, yang ketiga, fokus pada employee engagement dan well-being. Arah strategis Unilever menekankan keterlibatan karyawan sebagai kunci keberhasilan dengan target engagement di atas 90% melalui program pengembangan karir, fleksibilitas kerja, dan perhatian pada kesejahteraan holistik, mencakup aspek finansial, fisik, mental, serta keseimbangan hidup. Yang keempat, adaptasi terhadap transformasi digital dan generasi kerja baru. Unilever menyesuaikan strategi hubungan karyawan agar fleksibel, transparan, dan digital dengan sistem kinerja real time, serta kepemimpinan kolaboratif yang memberi ruang bagi Gen Z untuk berinovasi. Yang kelima, komitmen terhadap diversity, equity, and inclusion atau DEA. Unilever memprioritaskan diversity, equity, and inclusion atau DEA dengan menargetkan keseimbangan gender, peningkatan representasi minoritas, dan lingkungan kerja bebas diskriminasi guna menjadikan keberagaman sebagai sumber inovasi dan keunggulan kompetitif. Yang keenam, membangun kepemimpinan yang inklusif dan memberdayakan. Unilever mengembangkan pemimpin inklusif dan berempati melalui program pengembangan kepemimpinan guna membangun kepercayaan, mengelola keberagaman, dan menjaga hubungan kerja yang produktif. Selanjutnya adalah latar belakang strategi hubungan karyawan. Strategi hubungan karyawan Unilever yang pertama dipengaruhi oleh warisan sejarah panjang Unilever sebagai perusahaan multinasional yang telah melewati berbagai dinamika di Indonesia, mulai dari masa nasionalisasi, krisis ekonomi, hingga reformasi ketenagakerjaan pasca 1998. PT Unilever Indonesia menerapkan praktik hubungan karyawan yang sesuai dengan standar ILO dan kebijakan global Unilever. Perusahaan tidak hanya mematuhi regulasi lokal, tetapi juga mengadopsi praktik terbaik internasional yang menekankan penghormatan hak asasi manusia, kebebasan berserikat, penolakan kerja paksa dan pekerja anak, serta jaminan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Latar belakang selanjutnya adalah respon terhadap dinamika hubungan industrial di Indonesia. Mengingat adanya tren peningkatan perselisihan kerja di tingkat nasional, laporan Kementerian Ketenagakerjaan 2024 mencatat peningkatan 15% kasus perselisihan kerja, menunjukkan pentingnya manajemen hubungan karyawan yang efektif. Unilever mengambil langkah proaktif untuk mencegah konflik dan memperkuat citra sebagai employer of choice. Selanjutnya, yang keempat, tuntutan terhadap Corporate Social Responsibility atau bisa disebut CSR.
Sebagai perusahaan besar di negara berkembang, Unilever tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan karyawan, keberlanjutan lingkungan, dan kontribusi sosial melalui strategi hubungan karyawan yang inklusif dan adil. Unilever mewujudkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kelima juga ada perubahan demografi dan karakteristik angkatan kerja. Kita juga melihat adanya perubahan demografi dengan masuknya generasi milenial dan Gen Z yang menuntut transparansi serta fleksibilitas dalam bekerja. Untuk itu, Unilever meresponnya melalui teknologi HR yang modern, program work-life balance, serta komunikasi yang lebih terbuka. Yang keenam ada kompetisi dalam menarik dan mempertahankan talenta. Unilever menekankan pentingnya hubungan karyawan yang baik untuk menarik dan mempertahankan talenta, menurunkan turnover, dan memperkuat citra sebagai tempat kerja ideal. Yang terakhir ada pembelajaran dari krisis pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 mengajarkan Unilever pentingnya strategi hubungan karyawan yang fleksibel dan peduli. Melalui adaptasi seperti remote working dan dukungan kesehatan, perusahaan memperkuat komitmen pada kesejahteraan serta ketahanan karyawan di masa depan. Sekarang kita masuk ke bagian bagaimana cara Unilever melakukan pendekatan kepada karyawannya. Ada 6 poin utama yang menjadi rahasia keharmonisan hubungan kerja mereka. Yang pertama, berbasis pada prinsip keadilan dan etika. Segala sesuatu di Unilever dimulai dari keadilan dan etika. Bagi mereka, kejujuran dan integritas bukan sekedar slogan, tapi dasar dalam setiap kebijakan SDM. Artinya, semua aturan dibuat secara transparan dan tidak ada diskriminasi bagi siapapun. Semua ini dijaga ketat melalui kode prinsip bisnis yang wajib ditaati oleh semua orang, mulai dari staf hingga manajer. Yang kedua, Unilever sangat tegas dalam menghormati hak asasi manusia. Mereka menolak keras adanya kerja paksa, pelecehan maupun diskriminasi di lingkungan kerja. Selain itu, mereka menjamin kebebasan berserikat bagi karyawan sesuai standar internasional ILO. Di sini karyawan tidak dianggap sebagai bawahan semata, melainkan sebagai mitra strategis untuk mencapai tujuan perusahaan bersama-sama. Ketiga, Unilever sangat mengutamakan komunikasi dan partisipasi. Mereka tidak mau komunikasi hanya dari atas ke bawah saja, melalui forum konsultasi, survei rutin, dan sistem speak up. Karyawan diberi panggung untuk menyampaikan kritik atau saran tanpa perlu merasa takut. Hal ini yang membuat karyawan merasa memiliki dan dipercaya oleh perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu fokus pada kesejahteraan dan keseimbangan hidup. Unilever menjamin kesejahteraan karyawan melalui upah layak, dukungan kesehatan mental, fleksibilitas kerja, cuti keluarga, dan lingkungan kerja yang aman. Yang kelima, mendorong pengembangan dan pembelajaran berkelanjutan. Unilever meningkatkan produktivitas dengan komitmen karyawan melalui pengembangan kompetensi jangka panjang, pelatihan, mentoring, dan program kepemimpinan. Dengan budaya pembelajaran lifelong learning, perusahaan membentuk SDM yang inovatif, adaptif, dan berdaya saing global. Yang keenam, menumbuhkan budaya inklusif dan kolaboratif. Unilever membangun budaya kerja yang inklusif, kolaboratif, dan saling menghormati dengan menanamkan nilai keberagamaan, kesetaraan, dan inklusivitas. Perbedaan dianggap sebagai kekuatan yang mendorong inovasi sekaligus memperkuat kebersamaan dan loyalitas karyawan. Dan kemudian yaitu merumuskan strategi hubungan karyawan. Unilever merumuskan strategi hubungan karyawan dengan berfokus pada 7 prinsip utama. Perusahaan membangun lingkungan kerja yang adil dan inklusif melalui kebijakan diversity, equity, and inclusion, serta rekrutmen berbasis prestasi. Hak asasi dan martabat karyawan dijunjung tinggi dengan menolak kerja paksa, pekerja anak, dan menjamin kebebasan berserikat. Komunikasi terbuka didorong lewat forum, konsultasi, dan kebijakan tanpa pembalasan bagi pelapor pelanggaran.
Kesejahteraan dijaga melalui upah layak, program kesehatan, kesehatan kerja, dan dukungan mental. Kompetensi karyawan ditingkatkan lewat program pembelajaran sepanjang hayat dan pelatihan digital. Integritas dijamin dengan kepatuhan pada hukum dan kode prinsip bisnis perusahaan. Terakhir, Unilever membangun budaya kerja yang saling menghormati, kolaboratif, serta bebas dari diskriminasi maupun pelecehan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi hubungan karyawan yang diterapkan oleh PT Unilever Indonesia menunjukkan penerapan manajemen sumber daya manusia yang terancam dan terintegrasi dengan baik. Melalui komunikasi dua arah, keterlibatan karyawan, dan pengembangan karir berkelanjutan, Unilever berhasil menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis. Pendekatan berbasis kesejahteraan, keadilan, dan partisipasi membuat karyawan merasa dihargai serta berkontribusi pada pencapaian visi perusahaan. Hubungan yang baik antara manajemen dan karyawan tidak hanya menjaga stabilitas hubungan industrial, tetapi juga meningkatkan motivasi, produktivitas, dan daya saing perusahaan secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.